juga Link dengan Cloud ini adalah combo yang begitu mematikan. Tapi kita akan masuk ke dalam map dan juga game kita yang ketiga untuk Geek versus Bigetron Alpha. Match point. Akankah ada Marky yang berhasil membuktikan dia bukan player ke-6 atau bahkan di sisi sebaliknya ada Geek Fam yang terkubur harapan di match yang pertama kali ini. Sementara dengan pergerakan Luke yang ngebawa Arlord, memang early yang agresif bisa dibawakan juga oleh Geek Fam. Oke, akhirnya kita melihat Super Ken kembali dengan Season Hunter-nya. Dan berbanding terbalik untuk sekarang malah Nile yang bermain dengan Master Assassin. Artinya apa? Artinya Nile mau main pick off, solo pick off kalau bisa 1v1 situation. Entah siapapun hero individual yang akan muncul dari Bigetron Alpha. Alright. Dan bahkan dengan emblem seperti ini dari seorang Kari juga ingin bermain cepat. Maksudnya early-nya dia juga tidak mau terlalu lama. Dia ingin punya landing yang unggul dari seorang Cloud. Karena Cloud ini akan lebih sustain Momo-chan. Kita tahu dengan command yang dimiliki, tapi di sisi sebaliknya Marky ternyata lebih mengungguli dengan adanya emblem yang dia miliki. Sustain di early, tapi belum tentu. Di aramnya itu nya dia mampu bertahan Momo-chan. Dan bahkan scaling dari Geek Farm sendiri ya, space create yang harus dilakukan juga oleh pemain-pemain dari Geek untuk ke arah seorang Marky di sini diperlukan banget. Dan gimana caranya pemain-pemain dari Bigetron Alpha mendinai hal tersebut terjadi di 10 menit kita pertama? Kalau bisa dibilang dari segi rotasi yang dilakukan, Bigetron Alpha tadi dengan sedikit kerusuhan, malah kajanya bisa dimakan abis loh. Dan kalau misalnya di sini kajanya bakal coba dilumat, dan Super Ken tidak harus butuh ke arah purple buff, dia tidak terlalu depending on purple buff. Di sisi sebaliknya, melihat ada rotasi yang dilepas dari seorang Link menuju ke arah bottom lane, tandanya langsung ada flicker telah dikeluarkan di tengah sana, membuat Super Fin tidak memiliki flicker, tidak ada power, dan belum memiliki defense judgment. Sedangkan Super Sorizo yang tadi sudah kita bicarakan di arah early draft, kalau dia memiliki growth untuk melakukan zoning out, ini udah mulai dilakukan tugasnya. Sementara dari Super Ken sudah kembali lagi mencoba untuk melakukan kontes di area turtle-nya dan sudah ada proses yang baik. Telah dikeluarkan, Luke bakal coba dimakan, first blood telah berhasil didapatkan, tapi ternyata di sana power of retribution di tangan dari Super Ken. Tempest of Fate menuju ke arah belakang tidak bisa membuat seorang Nile untuk mendapatkan turtle dan bahkan kemungkinan besar Nile akan kehilangan purple buff-nya. Karena udah mulai langsung diinvasi begitu saja. Setelah ada objektif turtle yang berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha, Baloi masuk. Satu buat Terror Revenge, namun kali ini di area depannya ditahan. Super Ken berhasil menghindari damage dan dapat satu point kill. Menghindari damage dari seorang Tyler Rage. Sosok Baloi gagal mendapatkan Super Ken, tapi dia malah bebas bernyanyi bermain piano di tengah sana. Electrifying Beats lagi-lagi. Dan Bigetron Alpha kembali dengan permainan yang kita udah mulai mungkin ngeliat di game pertama. Mereka coba untuk ngebait satu buat teamfight yang mungkin bisa dibilang skirmish kecil di area purple-nya. Dan itu diiyain sama Geek Farm. Dan bahkan Aboynya keculik. Ini kerugiannya sebenarnya ada di Aboy sih. Kalau misalkan Aboy kita match up kan dengan Super Key, mau tidak mau nanti kita akan melihat perbedaan level dan item di early game. Tapi untuk saat ini setidaknya itu yang paling bisa dilakukan sama Geek Farm, mempertahankan purple buff untuk Nile agar dia tidak kehilangan pattern farming yang benar-benar potensial di early game. Karena kalau dari early game aja purple buff-nya pun sudah hilang, kemungkinan besar di sini Bigetron Alpha akan invade dan berkali-kali akan melakukan hal yang serupa. Oke, dan untung aja nggak hilang. Tapi kalau misalnya dilihat dari Super Fin bakal coba untuk melakukan invasi ke arah bottom lane, informasi yang harusnya sudah didapatkan ya. Dan ini Marky juga langsung melakukan defensive mode. Dia langsung mencoba untuk bertahan. Tapi nampaknya ada yang mengikuti Super Ken. Informasi telah diberikan. Driven Judgment telah didapatkan. Palas jangan coba dimakan bulat-bulat. Super Ken dengan sangat instan menuju ke arah seorang Aboy. Tidak ada cover menuju ke arah seorang Super Saiyan. Tapi nampaknya Super Saiyan juga akan menjadi korban keganasan dari Geek Farm. 1 untuk 1 dan ternyata triple kill. Looking for Maniac. Apakah ini akan menjadi satu Maniac pertama untuk Super Ken? Karena ada Luke di depan sana yang coba dimakan begitu saja. Wacas dan tidak ada Maniac. Lebih fokus ke arah satu point kill untuk Turtle selanjutnya. Tapi itu jadi keuntungan yang benar-benar bakal bikin snowballing banget ke arah Bigetron Alpha, Prof. Plus timingnya nggak sih? Kayak kita ngeliat timingnya ini pas banget. Abis dapetin point kill terhadap Luke, muncul Turtle. Turtle-nya muncul. Ini udah kayak disiapin, ini bonusnya loh. Turtle-nya, setupnya dan semuanya. Karena balik lagi, untuk sekarang lagi-lagi Nile harus benar-benar effort lebih. Karena dia tidak membawa Season Hunter, dia membawa Master Assassin.
Sehingga ini yang nanti akan membedakan pattern farming dari Super Ken dan Iya. juga Nile-nya sendiri. Super Ken tentunya akan lebih well farm di sini dengan ngebawa Season Hunter juga. Tapi kali ini Marky masih bisa ditahan tentunya di area atas. Dan Oh, mencoba menuju ke arah seorang Super Key. Nile gagal tertarik, tapi ini udah ada informasi yang diberikan. Tidak ada Feather Extract yang tandanya ketika Feather Extract tidak ada, invasi di arah top lane, ini mungkin agak cukup kekurangan damage. Lihat, Super Key akan memaksa, dapat sana ada Marky, Super Ken, membuat seorang Baloyski bingung siapa yang akan coba kuat tangkap. Karena terlalu riskan menangkap seorang Super Ken. Super Finish coming up, Defense Judgment gagal didapatkan. Informasi yang bisa dimiliki adalah parpolnya akan coba dipegang oleh seorang Nile. iya, tapi apakah akan ditukarkan nantinya? Tapi masalahnya dari posisi Nile tentunya akan lebih cepat untuk mengamankan ke arah purple yang sudah colong begitu saja. Tapi dari seorang Nile kali ini bakal coba di cover oleh seorang Luke. Yang dimana Ki sudah mulai berjalan juga. Sorizo udah memotong dari area bawah dan Nile dipukul mundur secara tidak langsung dengan satu buah Power of Nature dari seorang Sorizo. Masalahnya Nile sekarat dalam maut. Dia seperempat darah. Walaupun dia ada Tempest of Death, Defense Judgment itu nggak bakal bisa dikit dia bertahan. Selama durasi Defense Judgment masih dipegang dia dan dia langsung hilang ketika kena Super Ken, Profesor. Ya, Dan itu dia nggak 1400 damage loh, physical damage. Iya, Di makanya. menit yang ke-6, bayangkan dari Power of Nature yang begitu kejam. Masalahnya si Sorizo ini dia bawa Master Assassin juga, Be. Iya makanya ini bakal jadi poin plus, tapi di depan sana langsung ada inisiasi. Dia dibuka begitu saja ke altar yang akan menyelamatkan hidup dari pemain-pemain begitu Alpha, tapi dibuka begitu saja tanpa Blitz ke arah seorang Super Ken memang tumpah, tapi Ken membalaskan itu semua. Ranger Emas. Oke, tapi di depan sana ada Marky yang mencoba untuk bertahan seorang diri, tak ada yang menemani. Di arah top lane mencoba untuk mempertahankan dirinya, tapi Turtle kembali akan di tangan dari Bigetron Alpha. Perfect Turtle for Bigetron Alpha, kembali lagi dominasi seperti di game yang pertama. Wah ini bener-bener kayak kita dibawa deja vu sedikit. Di game yang pertama hanya diberikan 2 poin kill saja. Dan bahkan Super Fin di trade dengan banyaknya pemain dari Geek Farm. Sehingga 1/3 tentu dari kuantitas saja kita udah melihat. Ini engage play dari Geek Farm terpatahkan itu yang pertama. Iya. Gold leadingnya dari 3.000 menuju ke arah 5.000 bahkan 6.000. Makin jauh. Makin jauh, kalau misalkan Lord didapatkan, tidak menutup kemungkinan ini 10.000 gap gold pun Wow. bisa didapatkan. Kalau kita melihat dari instant replay, semuanya menuju ke arah Super Fin. Tapi Cloud Altar membuat Super Fin setidaknya sedikit saja bisa memberikan efek paralyze. Yeah. Agar damage yang diberikan ke arah Super Ken tidak begitu maksimal, dipotong sedikit lah, 4% di sana. Ya, dan sama seperti di game pertama, gak ada yang bisa menghentikan atau mungkin nge-beat. Oh, what are you doing, Baloy? Membuang tire race dengan sia-sia kali ini. Apakah ini T-Man MPL untuk pertama kalinya? Ya, Trigger mental. trigger beta. Trimen. Tapi lihat Watchers dikeluarkan, PDST bersama dengan mendapatkan satu ball untuk Super K. Masih mau lebih, Super Ken bernyanyi bermain piano di depan sana, gak ada yang bisa ditumpangin. One by one situation, Super K langsung dengan siap. Lihat, Super Ken dia muterin. Dan Super K udah siap di sana, yang membuat league-nya kalau masuk lebih dalam lagi akan termakan. Udah pasti. Itu kalau misalkan tadi Nile tidak mengikuti bagaimana insting dia sebagai assassin untuk mengejar ke arah Super Ken, itu udah pasti bakal kemakan. Tapi untuk sekarang Nile mau tidak mau nggak punya ultimate lagi, nggak punya Tempest of Blade, jadi dia harus memilih untuk mundur. Dan ini dia sebuah perbedaan dari segi emblem ketika penggunaan Link dari Super Ken versus Nile. Tadi bedanya yang pertama, Fatal digunakan, Season Hunter masih di bawah. Tapi untuk dari Nile, dia membawa Swift, dia membawa attack speed, tapi tidak membawa Season Hunter. Dia memilih Master Assassin di sini. Iya, dari segi farming tentunya akan sedikit tertinggal jauh ya, Be ya. Di sini dengan ngebawa Season Hunter juga di tangan seorang Super Ken. Dan memang nggak sama-sama ngebawa Master Assassin, tapi yang dibawakan dari Nile sendiri adalah dia bawa lebih ke arah attack speednya. Ya bedanya sedikit. Ya mungkin kalau kita ngeliat dari Swift aja cuma satu ya karena attack speed. Iya. Tapi untuk sekarang, Oke, kalau Altar telah dikeluarkan, Balos King ada terrorist tapi free hit. Dikeluarkan oleh seorang Super Saiyan, Marky hilang. Watchers di arah belakang membuat seorang Aboy harus flicker ke arah depan. Mencoba untuk menukar ke 1-1, tapi nampaknya gagal. Ini pencara. Mereka kehilangan 3 playernya ketika ada Lord yang udah muncul ke lane of down. Nostalgia, Deja Vu game yang pertama kembali lagi hadir kali ini. 8-0-3 ya kan. Plus, ini plusnya ya. Menit 9 Blood Wings udah ada di tangan dari Super Ken. Itu seberapa besar damage Seberapa Magic? besar damage? Ya ini dia jawabannya. 36.735 damage magical yang diberikan ke
Lihat Dan- teman-teman Geek Farm dan pattern farmingnya benar-benar tidak terhentikan. Nile sudah kehilangan purple buffnya dan bahkan untuk saat ini invasi ke arah orange buff bukan hal yang mustahil. Oke, Dan bahkan- Nile. Hampir aja dipaksa Tempest of Lane, Cimo. Hampir ya. Hampir. Hampir. Untung. Dan sama seperti yang kita tahu Geek Fam, patternnya all for one for all. Aha. Mereka maju, tumbang satu persatu dan bahkan dari Bigetron Alpha mereka yang tinggal nunggu inisiasi yang dibuka sama seorang Baloy. Oke, memang MPL makin lebih keras, tidak ada game 2-0, game 2-1. Apakah kali ini para pasukan dari Bigetron Alpha akan menghubur mimpi dari Geek Farm menamatkan di game yang pertama kali ini. Sorry, di match yang pertama. Tapi match kali ini benar-benar membuat Bigetron Alpha harus membolongi semua base turret supaya mereka bisa lancar dari 3 lane push. Satu momen celuk, termakan, watch dikeluarkan, Marky hilang. Namun apapun terjadi walaupun di cutting dan ini dia Bigetron Alpha sang super squad berhasil mendapatkan kemenangan pertama mereka di MPL. Mendapatkan